Oke, gue ulangin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Fasda dari versi Custom Bike. Semoga kalian gak bosan lihat live-nya gue hari ini, karena di setiap live-nya gue itu akan membuka sesi pertanyaan seputar dunia custom, seputar dunia percintaan, ataupun seputar dunia perselingkuhan. Sorry, tadi di pertama buka ternyata mikrofonnya belum dinyalain. Sorry, ada kesalahan teknis. Suara hilang, kayak gitu, suara cing. Agak dengar suara lu bang. sorry. Oke, kalau sekarang udah keluar lah ya suaranya ya. Soalnya tadi mic-nya lupa, biasa. Kalau orang jadul itu lupa, mic ini lupa dinyalain ternyata. Oke, jadi lanjut lagi. Gua setiap live-nya itu sedikit banyak nanti akan mereview apa yang lagi gua kerjakan, atau teman-teman ada yang mau mempertanyakan apapun dari harga atau apapun, insya Allah gue bisa jawab. Ya ampun. Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Ternyata mic-nya belum dinyalain, ban besin belum dipencet. Sorry. Bang mau nanya bang apa ini? Bang, tangki penyok benerinnya gimana? Kalau kemarin sih pas gue datang tangki gue penyok, gue ngebenerinnya disetut las, tarik. Itu kalau tangki belum dicat. Gue rasa kalau tangki udah dicat pun sama halnya, tapi akan rusak cat visit. Masih makan siang dulu bang. Iya. Versi Custom Bike nggak pernah makan siang. Salah satu pekerja seni yang mantap. Iya. Mau tanya soal knalpot bang? Iya, boleh lanjut dipertanyakan. Buat knalpot Scorpio kira-kira habis berapa bang? Modelnya seperti apa? Chopper kah? Kalau chopper harganya 900. Firman Montana. Jadi nanti mungkin gua akan mereview SR400 yang lagi ngurut pengapian. Semoga sih nggak ada kendala dalam ngurut pengapian hari ini. Gue juga penasaran, pengen denger suara knalpot SR400 mesinnya seperti apa. Posisi bengkel bang, posisi bengkel adanya di Kalideres, Jakarta Barat. Masih nunggu trike sama SR400 nih, siap. Kopi Liong Jang, ya adanya. Kopi apa nih? Kopi Gude adanya. Jadi kalau mau pesan springer ala WL bisa, harga berapa dan berapa lama? Kalau untuk springer WL harganya 6,5 juta. Pengerjaan kurang lebih 3 bulan, 2-3 bulan. Kemarin gue jual springer WL murah kemarin. Bang, kalau knalpot chopper free flow itu bahannya dari pipa besi. Kalau gua chrome, kuat nggak chrome ya? Nah, nanti ini gua ada review. Knalpot motor gua yang gua kasih nama chopper itu hub. Knalpotnya pipa besi, gua chrome. Nanti gua review. Pantangin aja dulu pokoknya. Assalamualaikum Bang Fasda. Waalaikumsalam Om. Insya Allah kalau main Jakarta bisa mampir bang. Siap, ditunggu. Bang, kalau knalpot chopper udah ya. Lu untuk gue tanya-tanya mau kesan-kesannya. Nih lu pakai nih. Coba cek keluarnya. Gantunginnya sini. Dan pada kesempatan hari ini isonnya jauh nggak apa-apa. Ntar gue shoot dari sini aja. Alhamdulillah dalam kesempatan hari ini gue kedatangan orang yang pemenang giveaway yang dari daerah Sepatan mau katanya. Ini udah datang orangnya di bengkel. Nanti kita sedikit spill kesan-kesannya. Jadi di sini memang pemenangnya nggak ada rekayasa, dalam artian kalau memang gue undi menang namanya keluar ya ambil cuma-cuma frame-nya. Hidup om motornya belum, dia kok nggak menang bang ya, nama lu bapuk nggak keluar.
Nih, oh nih motor lagi diurut loh. Tuh. Oh, motor lagi diurut pengapian. Semoga sih nggak ada kendala yang berarti dalam menghidupi pengapian ya. Sabar, sabar. Spill motor yang lagi digarap bang. Iya, no depan no lagi udah selesai bikin knalpot, tinggal bikin ngurut pengapian. Oke, kita langsung kenalan sama orang yang menang giveaway. Sebenarnya sih ini gua nggak duga juga dia datang juga. Gue jujurnya nggak begitu kenal banget karena kan memang tahu nama dan nomor handphonenya doang. Jadi ini orangnya kebetulan langsung datang di bengkel Iver Simangkasem Bike. Dia pun nggak bilang-bilang mau datang, tahu-tahu udah datang aja nih orangnya ke bengkel nih. Jadi sedikit perkenalkan siapa namanya bro? Ya, perkenalkan nama gua Yuda Anggara, biasa dipanggil Kudek. Kudek, ya. Jadi Sepatan Mauk. Oh, Sepatan Mauk. Ya. Nah, ini orang yang menang giveaway dari Iver Simangkasem Bike. Hadiahnya frame. Dia pemenangnya adalah Yuda Anggara atau bisa dipanggil Kudek. Iya, Kudek. Ya, gitu. Mbak, bisa bikin sisi bar custom. Bisa bikin sisi bar, cuman kita lagi penuh ini. Cing, pernah garap Bogor nggak, Cing? Pernah lah. Nah, jadi kalau sedikit gua nanya, frame ini nanti mau dibuat atau mau dijual? Ya, pengennya sih dibangun gitu, biar bisa jadi kayak chopper di samping ini, di depan saya. Ya, contoh-contohnya ini banyak. Oh. Jadi kalau di Iver Simangkasem Bike itu bisa dibilang nggak memaksakan. Kalau memang dia menang giveaway mau dibawa frame-nya silakan, mau dijual silakan. Bener-bener memang nggak ada pemaksaan nih menang frame dari Iver harus bikin motornya juga di Iver. Enggak mesti bikin motornya di Iver. Itu semua udah haknya si pemenang. Mau diapain frame, sekalipun mau dikiloin, mau dianyutin di jembatan Talang juga bodo amat kan, gitu intinya. Cuman tugas gua kan bahasanya udah selesai, dalam artian gue nyerahin frame ini sama si pemenang, terserah mau diapain frame-nya gitu. Jadi kalau untuk giveaway yang pertama itu frame-nya yang gue denger itu yang giveaway gue yang pertama ya. Yang waktu follower masih 20.000 itu frame-nya yang menang orang Tangerang juga, Perum Tangerang Karawaci kalau nggak salah. Dan itu frame-nya dijual. Terus nggak jadi masalah ya buat gue, mau dijual kayak mau diapain kayak. Yang jelas kalau udah gue kasih si kelasnya, gue mau diapain juga terserah. Ya. Ke bengkel nagih frame-nya tuh bang, iya. Memang udah janjian juga dari pas pengocokan giveaway itu. Kan gue bilang kalau mau datang ke bengkel Senin atau Sabtu. Dia bilang ya paling Sabtu bang gue ke bengkel karena kan Sabtu libur ya. Iya, libur Sabtu. Oh, jadi lo itu kerja? Dia kerja. Kerja di Cikupa, daerah Cikupa. Oh, daerah Cikupa, lumayan berarti ya kalau desa Telaga. Oh, apa Telaga Ya. Sari ya? Oh, Iya, Telaga Sari. nah gitu. Berarti sejauh ini udah punya motor custom? Belum punya motor custom, berarti baru punya motor apa legenda itu ya? Ya, legenda bebek. Nah, ini salah satu yang harus diapresiasi buat gue sendiri. Belum punya motor custom, tapi antusiasnya untuk mesen atau ikut pre-order kaos dari Iver Simangkasem Bike itu harus patut diacungin jempol kalau menurut gua, karena orang apa ya, jadi dalam kata lain gini loh, gua ngejual kaos itu dari kaos merchandise yang pertama, logo yang paling pertama sampai yang terakhir ini, sedikit pun gua nggak pernah ngambil untung dari dari keuntungan penjualan kaos tersebut, karena memang kalau bahasa sombongnya gue nggak mau memperkaya diri dari hasil kaos gitu. Intinya gue cuma bisa apa ya bahasanya mengajak suatu kebaikan sama orang banyak. Contohnya oke, lu dapat merchandise kaos nggak secara langsung, lu juga udah menyumbangkan dari sisa pembelian kaos lu itu. Iya, lu beli kaos pokoknya nggak secara langsung itu udah apa namanya, udah nyumbang lah ya, secara sedako lah ya, udah sedako gitu intinya. kecilnya gitu. Jadi kalau
menurut gua mau agama apapun pasti mengajarkan suatu kebaikan. Ya, benar. Kebaikannya seperti apa yang berbagi terhadap orang-orang yang mungkin membutuhkan. Contohnya ya janda, fakir miskin atau anak yatim. Jadi sih seperti itu. Ya alhamdulillahnya dari semua kaos saya versi Kasembeck, dari yang logo pertama sampai logo yang sekarang pun nggak pernah mengambil untung. Cuman di situ kan ada apa ya bahasanya, potongan ongkos desain kaos kan gua ambil berapa persen dari penjualan kaos itu kan, karena kan gue bikin desain kaos itu bayar orang 400.000, bikin logo yang terakhir yang lu pakai itu kaosnya tuh ya 400.000, jadi dipotong berapa persen biar balikin duit yang 400 gua dulu itu. Selebihnya mah kalau gue buat makan, duit keuntungan itu nggak ada sepeser pun. Kalau dibilang rugi, gue nggak mau nganggap ini suatu kerugian ya. Justru gue anggapnya sebagai apa ya, bahasanya gue itu memang marketing gue ya seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin yang lagi nonton live-nya gue ini, yang gue maksud keuntungannya itu seperti apa? Sekarang begini, apalah nama versi Kasembeck yang belum, yang mungkin yang belum orang kenal namanya meluas kan, siapa versi Kasembeck. Dan kalaupun gue mau jual kaos mahal-mahal, ya kembali lagi ke nama itu. Siapa versi Kasembeck menjual kaos mahal-mahal? Kan gitu kan. Satu, yang kedua, menurut gue kaos gue udah dipakai sama orang lain pun gue udah seneng. Iya benar. Kembali lagi ke marketingnya gue seperti itu. Jadi kayak misalkan lu nanti datang ke acara motor pakai kaos gue, kan nggak secara langsung ini brosur gue berjalan. Benar. Marketing berjalan gue seperti itu. Jadi keuntungan gue itu jadi udah gitu dipakai sama orang lain, kaos gue udah seneng. Yang kedua ya biar Allah aja yang balas masalah kebaikan itu, ya, intinya itu aja. Gue yakin punya ada sekalipun gue nggak mendapatkan keuntungan dari kaos itu, gue yakin di sisi lain Allah akan menitipkan suatu rezeki. Ini sih seperti itu. Kan gue tahu siang-siang. Oke. Gue lah ya. Apalagi pertanyaannya. Assalamualaikum Bang, Madiun menyapa. Siap, mantap. Dicukur dulu rambutnya baru diserahin frame-nya. Wadah, ngeri. Oh, kalau buat mounting engine Scorpio berapa? Engine mounting Scorpio 500.000. Apalagi? Oke, kita lanjut lagi ngobrol lagi. Jadi mungkin ya kita berangan-angan aja ya. Berarti kalau frame ini kebangun sampai satu motor, berarti ini motor custom yang pertama. Ya, motor custom pertama. Ya. Berarti sebelumnya belum punya motor custom. Belum. Baru pengen lah ya. Ya moga-moga sih doa gua, entah mau bangunnya dimanapun, ya semoga frame ini kebentuk. Amin. Cuma kalau gue mau rekomendasiin, nanti lu tanya-tanya aja via Japri, misalkan, Bang ini frame ini pasnya pakai ban ukuran berapa gitu, nanti gue akan jawab. Tapi kalau ini kurang, frame giveaway ini nih, ini yang di atas nih, frame giveaway yang mana nih, ini yang di atas ini nih, sebenarnya copy paste-nya sama ini, siap. Ini ya? Iya. Jadi kalau memang tampilannya bentuknya nanti seperti apa jadinya, kalau ini lihat ini aja nih. Kalau Shihab kenapa frame-nya ngedangak? Karena dia pakai soknya 83 cm kalau nggak salah tingginya. Jadi kalau mau frame-nya rata, pakainya 70 cm soknya. Gitu sih palingan. Ya moga-moga aja frame-nya kebangun sampai membentuk motor. Jadi biar nggak naik motor bebek lain. Iya. Itu bebek saya punya lu. Iya. Legenda? Iya. Saya bening banget tuh bebek. Masih mandiin ya? Belum mandiin. Tapi mesinnya udah punya? Belum. Ya saran gue mau Scorpio aja lah. Scorpio ya? Scorpio udah enak lah. Gue mayornya Scorpio di bengkel. Ya terus cuman kelihatan padat ya? Ya satu padat. Cuman gini nih yang perlu harus lu inget nih. Kalau gue ada bahasa custom itu berdasarkan isi kantong. Benar. Jangan berdasarkan kemauan. Gue yakin kalau semua orang kemauan itu pasti tinggi. Benar. Iya, gue maunya seperti ini, tapi lu nggak nyadar dengan isi kantong lu. Gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau yang bangun motor realistis itu yang harus berdasarkan isi kantong. Gitu. Jangan bangun motor. Kita hidup pun kalau berprinsipnya seperti itu, insya Allah nggak akan gali lubang tutup lubang, dalam artian
duit lu di kantong cuma ada 15.000 nih, tapi gaya lu jangan lebih dari 15.000. Kalau gaya lu lebih dari 15.000, yang ada lu gali lubang tutup lubang, udah pinjol lagi aja. Gitu sih intinya. Jadi kalau di kantong lu ada 15.000, ya minimal apa maksimalnya ya gaya lu 10.000 lah. Ya, benar. Gocengnya bisa buat tabungan gitu. Sama halnya kayak bangun motor. Kalau bangun motor sesuaikan isi kantong, dalam artian sesuai kemampuan lu. Jangan gue bilang tadi, kemauan seseorang itu tinggi. Pasti gue maunya yang bagus, yang gimana? Nggak ada habisnya. Itu, gue selalu bilang sama teman-teman atau yang mau bangun motor di sini, ya sesuaikan sama isi kantong. Kalau keinginan, kemauan tinggi. Hei. Nggak nyangka juga sih dapat giveaway dari RR. Bener, kayak mimpi gitu. Kopinya mana, Cang? Ada nih kopinya nih. Tuh di gelas tuh. Waiting list ya, Om. Ya, waiting list. Oke, kembali lagi ke muka gua. Jadi begitulah tadi sedikit siraman rohani di siang-siang dari Fasda. Jadi, Masya Allah dapat pencerahan. Ya. Bukan menggurui, kita sharing atau apa, saya hanya ingin berbagi dari apa yang saya rasakan dan saya alami. Ngopi Bang. Ngopi. Lu ngopi bro? Hah? Aku colok aja. Ntar aja. Mabuk. Ngopi ngomongin mabuk, parah dia nih. Parah. Kipasnya baru Bang. Waduh, kipas lama habis diservis doang kemarin tuh, kencang banget jadi suaranya. Oke, jadi kan gue selalu bilang sama orang-orang yang mau bangun motor entah dimanapun, nggak mesti harus di Eversiman Custom Bike. Gue bilang tadi, bangun atau custom motor itu berdasarkan isi kantong dan berdasarkan kemauan. Kalau kita acuannya berdasar kemauan, semua orang kemauannya tinggi, tapi nggak nyadar dengan isi kantong. DP berapa Om kira-kira kalau mau naruh motor di situ Bang? DP. Tadi pertanyaan awalnya apa ya? DP. Jadi kalau mau DP, kalau kita mau build atau bangun motor di Eversiman Custom Bike itu minimal ya 50% DP-nya. Tadi yang orang nanyain kenapa besi di krum, siapa ya? Nih gue review nih. Nah, coba bro, sorry bro, itunya mic-nya. Kalau mau ngobrol keluar nama suara di sini bro. Oke, nah ini knalpot si hub ini knalpotnya besi, tapi gua krum. Tuh, justru dia malah lebih awet di krum ketimbang stainless. Kalau baru pertama bikin aja langsung kuning di bagian leheran sini. Tapi kalau ini masih mending tuh. Ini besi nih, besi 43 mili, diameter 43, diameter 43, tebelnya 3 mili. Pipa ini sama dengan pipa kerangkanya. Kalau pipa kerangka ini sama nih. Jadi suaranya kalau bisa dibilang nggak cempreng, mendem, nggak bulat, iya. Ya nggak tahu lah. Pokoknya suaranya seperti itu kurang lebih. Nih. Masuk gigi nggak nih? Cet, si Peri naruh cutter enak amat, jok gue robek nih. Taruh. Tuh suaranya. Kalau stainless sekelas knalpot pendek begini udah dipastiin suaranya akan ngeblar pecah banget. Jam makan siang bukannya makan cing. Iya, nggak makan. Kalau makan bego ntar jadinya.
begini suaranya kira-kiranya. Knalpotnya pipa 3 mili, diameternya 43. Sama kayak pipa ini nih. Tuh, begitulah kira-kiranya suaranya. Jam makan siang tadi udah. Oh, mau bikin mounting belum bisa untuk sekarang ini. Waiting listnya September kosong. Nah, ini kita lagi poles nih. Baru dapat setengah. Ini baru masuk amplas mana nih tadi nih. Ini amplas 400 nih. Kelihatan nggak? Jadi mana? Om Wira masih nonton nggak? Nah, Om Wira masih nonton. Nih Om. Jadi ntar saya nyebrang ke depan tuh. Ntar bro ya, gue tinggal bro ya. Nah, jadi ini untuk peredam si knalpot, peredam apa? Bukan peredam ya, apa namanya? Pengaman si knalpot biar nggak nyundut kaki. Jadi kalau nggak pakai ini, kaki lumayan, terutama bagian betis. Jadi ini bahannya aluminium, kurang dari 3 mili, 2 milian kurang lebih. Ini masih dipoles baru tahap amplas. Setelah ini amplas 800. Nah, ini batu poles ini ada 3 jenis nih. Ini buat tahap pertama, ini tahap kedua, ini finishingnya. Tuh, mereknya triple 6 tuh, setan. Tapi bisa triple 9 juga sih. Nah, tuh ada 3 batu poles. Ini kurang lebih gini, tuh bro. Nih, gua nyebrang nih. Nah, ini kurang lebih gini nantinya. Bersih peredam knalpot kaki biar nggak nyundut. Nanti kita pikirkan klemannya yang jelas nggak bisa nempel sama si pipanya. Jadi kalau nempel itu percuma, ada peredam. Kalau klemannya nempel juga akan ngikut panas juga gitu. Jadi ini aluminium bahannya. Kita lagi poles, nanti kita pikirkan gimana caranya untuk pengelemannya. Ya, kotor lah gitu. Bro, ngobrol ada bro. Lu ngobrol joget-joget kayak lu. Jadi gitulah kurang lebihnya si SR400. Semoga sih nggak ada kendala ya. Dalam artian kendala itu kesulitan untuk proses penghidupan si mesin SR400 nya. Begitu kurang lebihnya. Sebenarnya sih gambaran motor SR400 itu knalpotnya sih tadinya gue mau bikin di bagian bawah, nggak lewat atas. Cuman kan yang seperti gue bilang, gue tetap akan nurut dengan orang yang punya duit. Dalam artian gue akan nurut sama orang yang punya motor. Gue nggak mau semena-mena dalam artian tetap mengikuti kemauan gue, enggak. Customer maunya knalpotnya lewat atas, kayak scramble gitu. Ya tetap gue turutin maunya seperti itu. Gitu. Jadi kalau maunya gue sih kemarin kalau kemauan gue sih SR400 sudah bobber begitu, stang pendek, knalpot lihat bawah normal bentuk Z aja, single. Tapi ini motor dibikin double. Dibikin double dan dibikin buat boncengan. Jadi mungkin ntar Bokin biar nggak iri. Bapaknya main motor custom, dia nggak ikut dibonceng. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah Senin kita udah lanjut produksi frame untuk mesin Yamaha Virago. Jadi ini pipa-pipanya udah kita siapin. Ini pipa line frame-nya dari sokis. Ditutup dulu bro, biar nggak ini kayak orang kalau bikin tape kan ditutup dulu kan, biar matang. Nah ini juga udah kedatangan pipa 1/4
3/4 welded, 3/4 seamless. Nih gua kasih nih. Biasanya kalau welded itu ada codingnya dia. Nah, tuh. GA apa ya? Grade A kali ya. Nah, ini kalau yang ini seamless nih. Semuanya apa ya? Ada lapisan catnya nih kayak gini nih. Seamless, ini seamless nih. Ini welded. Semuanya schedule 40. Mana sih tulisan schedule 40 nih? Nah, nih. Kalau schedule 40 itu setara dengan 3 mili. Tuh. Bukanya. Ketinggalan nggak bang? Baru siuman tidur siang. Iya. Ketinggalan nggak? Jadi gini nih, kita sedikit review poles. Nah. Nih, jadi nih udah masuk tahap poles 400. Ntar dulu. Nah, nih tahap 400 polesnya nih. Nah, jadi kalau setiap poles itu tahapannya banyak dari mana ya, Ambah ya? Ada Ambah. Tadi kan karena mediasi polesnya ini agak kasar ya, dalam artian kasar, baretnya kasar. Jadi start pertama itu gue pakai ampas 180. Ampas 180 diolesin pakai batu yang ini nih. Yang kedua, ampas 400 gue pakein polesnya yang ini. Yang ketiga nanti pakai ini nih, tapi pakai kain, udah nggak usah pakai ampas lagi. Nanti kita lihat ya. Kalau mau mengkilap itu polesan harusnya dimaksimalin di bagian amplasnya. Kalau kita udah maksimal di bagian amplas, insya Allah kalau untuk moles cepet hasil mengkilapnya, maksudnya. Mending kita maksimalin dulu di hasil polesnya, di hasil amplasnya. Kalau hasil amplasnya udah maksimal, udah nggak ada garet-garet yang kasar yang masih dalam, insya Allah kalau buat dipakein polesnya cepet, nggak banyak makan waktu. Seharusnya sih kalau video 800 biar maksimal hasilnya pakainya 1000 terakhir. 1000 udah pakai kain poles. Nih masih kelihatan nggak garet-garet nih. Kayak garet tipis nih bagian ini. Poles segitiga kena berapa bang? Aduh. Sebenarnya gue nggak nerima poles sebenarnya. Memang nggak terima poles. Kalau orang datang mau moles dong nggak mau gue. Gue maunya kalau orang yang lagi bangun motor, jadi poin plusnya bisa gue polesin sendiri. Gitu sih intinya. Kalau gue mau molesin hanya untuk orang-orang yang lagi bangun motor di sini. Gitu sih. Karena kalau gue terima orderan poles, kesian tukang poles, nanti nggak laku. Iya, jadinya gue hanya untuk nerima orang yang lagi ngerjain motor di sini doang. Jadi gue bisa moles sendiri.
Nah ya di sini nih langsung masuknya ke tahap 1000 nih amplas ini. Nah, nanti gua review lah, insya Allah kalau memang itu nanti gua review di postingan. Ini sini rahasia ini, anjing rahasia. Terkadut rahasia. Apa lagi pertanyaan ini? Kita balas pertanyaan dulu. Apa lagi? Ini enggak lah, mana di poles gitu kan berapa tadi, udah kirain bisa moles bang, mau nitip pedang moles di situ ya, pedang buat inian kali, buat gorot bodok, keren bang Pasda ya. Nih lanjut lagi kita moles. Ini kalau dipegang ini udah halus nih permukaannya nih, tapi yang gue bilang tadi kalau memang mau maksimal hasil polesnya ya harus di amplas 1000 biar maksimal. Nah, kebantai amplas 666 tuh, setan punya ini harusnya pakai 1000 ntar. Pakai obat poles setan 666. Belinya di mana? Banyak di online shop alat-alat poles. Ini udah gue rekomendasi tuh, cari aja tuh batu poles 666 mereknya. Nah, sebenarnya kalau tahapan poles banyak sih, dari ngotokin cat ya. Kalau memang kalau dari awal ada catnya dikotokin, diampas dulu. Ini berhubung nggak pakai dikotokin cat ya langsung ampas. Bro, bentar bro ya. Bro. Ya bro. Sehat selalu bang, amin. Sama-sama, kita sama-sama sehat. Gue juga nggak ahli-ahli banget, jadi kalau ada teman-teman poles yang menurutnya pengerjaan gue salah ya mohon dikoreksi, karena sejatinya manusia itu kan nggak luput dari kesalahan. Cuman gue selalu orang yang mau belajar dari kesalahan tersebut. Awalnya moles ya kembali lagi ke jam terbang sih ya, dalam artian moles itu gue nggak bisa langsung berhasil awal-awal juga. Ada yang moles nggak mengkilat-mengkilat, karena yang gue bilang tadi kesalahan gue itu nggak memaksimalkan bagian amplas. Udah mau buru-buru aja langsung dipoles, nggak mengkilat hasilnya. Jadi kalau kita maksimalin di amplasnya, gue yakin cepet kalau udah masuk ke kain poles pakai batu obat hijau langsung mengkilat. Nanti kita lihat hasil polesan dari anak amatir. Jadi kalau ada tukang poles yang nonton live ya gue ini, ya mohon dikoreksi kalau memang ada yang salah dari cara gue moles atau apapun lah. Karena gue juga masih haus akan belajar. Kita sharing. Dan gue nge-share begini pun bukan untuk menggurui, karena kan gue bilang tadi, gue juga belum ahli-ahli juga dalam moles. Cuman gue tahu moles itu kayak gimana, ya gue berbagi pengalaman selama gue moles. Ini belum pakai kain, ini masih pakai amplas, karena kan gue masih mau memaksimalkan poles amplasannya.
Tuh. Mau nonton kan nih, lihat hasil sementara. Oh, hasil sementara nih. Kapan nggak? Ini hasil sementara baru masih amplas 800. Dia masuk ke kain poles. Tuh. Bang, bikin emang sampai berapa? Bikin motor itu harganya mulai dari 23. Bisa buat kacaan. Wah, ya pokoknya Om Wira udah tahu lah, soalnya blok tutup rantainya itu udah dipoles kan. Nanti kita warna ini kita samain sama warna si stainlessnya. Nah, ini baru tahap 800 tuh. Bro, lu nyantai kan? Nyantai kan? Lu nyanyi dulu dah. Lu libur kan? Libur kan? Ya udah nyantai libur. Berarti tadi lu sini lihat Cadas ya? Cadas Pasar Kemis apa lu belokin ke kiri? Lurus berarti lewat mana? Pintu air? Pintu air? Oh iya. Udah ya, kita lanjut lagi nih, kita moles ini. Yes. Tuh, udah segini tuh. Nih lagi jam istirahat ini, moles lagi. Kalau jam istirahat coy, mau moles lagi. Lihat dulu lah. Nah nih, gua review amplas-amplasnya nih. Nih, tuh amplasnya banyak. Kali ini mah nggak kepake dah. Nih amplasannya nih. Tuh, ini amplas 180 nya mana nih? Wah, ini 400. Ini berapa ini? Ini 400. Ini 400. Ini amplas 800 dulu. 800 meteran. Jarang ada yang jual. Meteran 800 kebanyakan begini. Amplas lembaran. Nah, ini nanti kita pakai kain poles ini nih. Kain poles ini digosokin, kinclong pokoknya dah. Tuh, pokoknya mana nih? Ini kain, kalau ada yang nanya ini di amplas di mana? Gue di amplas ini ada lah daerah sini. Tapi online, males gue ke tempatnya. 800 meteran, karena jarang yang jual amplas 100 meteran kayak gini nih. Meteran kayak gini nih, tuh panjang tuh. Di sini ada yang jual cuman sampai 400. Kalau yang ada 800 agak kesono lagi jauh. Jadi di online-in aja. Kita duduk manis langsung dapat barang yang kita mau. Wah. Itu besi atau stainless ya, Silva. Itu aluminium. Nih. Bahan sebelumnya nih aluminium nih. Tuh. Ya 3 mili kurang lah. Tuh, bahan aslinya tuh. Makanya tadi kenapa gua harus pakai amplas 180 dulu, karena permukaannya seperti ini. Tuh. Dalam nggak dalam apa sih, agak baret-baret kusam, jadi gue pakai 180, 400, 800, 1000 kain poles. Ayo, coba. Dalam nggak usah dipoles, nggak kelihatan. Juri juga, mata juri nggak sampai nilai-nilai dalemannya.
karena nanti kurang lebih si knalpot begini bentuknya, tutupin begini nih. Tuh, jadi knalpotnya kan di atas. Nah, ini untuk knalpot pelindung kaki, ini knalpotnya ke atas ya. Biar betis nggak kena knalpot, dilindungi sama ini. Pokoknya nanti kita upgrade sore kalau jadi. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi kan udah kan materialnya itu materialnya. Aduh, panas. Nih materialnya nih, aluminium, kurang dari 3 mili. Tapi kalau aluminium itu kaku dia. Begitulah kira-kiranya. Tadi udah di review moles, kemarin juga ada yang nanya, bang kali-kali live moles. Nah kebetulan lagi moles nih. Gitu. Ayo, ada yang mau bertanya lagi seputar dunia custom atau seputar dari yang apa kita kerjakan hari ini? Weh, custom nonton lagi, ada dicontek dah ini mah ilmu poles gua mah. Hah, custom nonton, aduh ditiru dah ini mah alat poles gua dah. Ah, si paling peniru, si paling peniru, alat poles gua ditiru nih. Aduh, dinamo pompa dicolong ini mah langsung dibikin alat poles nih. Nih, catat baik-baik yang lagi nonton dan yang lagi mau belajar moles sendiri. Kalau punya gerinda, kalau nggak punya gerinda, bisa nggak bang moles? Bisa. Cuman gua kasih perbandingan. Ketika kalian moles nggak pakai gerinda atau nggak pakai dinamo, kalau pakai gerinda atau pakai dinamo itu bisa sehari kelar, seharian kelar. Kalau nggak pakai gerinda itu kurang lebih bisa seminggu baru kelar moles. Ya bener, memang karena moles itu yang di amplas itu tuh yang paling apa ya, mungkin kalau kalian pernah moles blok mesin habis dikotokin cat itu pasti ada kayak garet-garet tipis-tipis. Nah itu yang harus dihabisin langsung pakai amplas 400, jangan pakai 180, terkecuali pori-porinya dalam pakai 180 boleh. Tapi kalau garet-garetnya aman, karena setiap blok mesin itu beda-beda karakter bahannya gitu. Jadi nih gua kasih sedikit gambaran. Bang, gua mau nanya, kalau buat knalpot chopper layaran besi pipa ya stainless bisa nggak di las listrik? Knalpotnya stainless di las listrik bisa, tapi nggak maksimal seperti kayak lasan stainless. Satu, yang kedua hasilnya pun apa ya, nggak rapi dalam artian dari bahannya stainless ke las listrik jadinya apa ya bahasanya, kayak berontok dong, nggak berontok, apa sih namanya, gerinjel jelek lah, nggak enak liatnya gitulah ini. Nih catat buat teman-teman yang lagi mau belajar moles, custom catat nih, gua kasih sedikit bocoran tahap-tahap moles. Yang pertama, kalau kalian mau moles masih ada catnya, pasti langsung dikotokin dulu catnya. Kalau udah nggak ada catnya, kita masuk amplas 180 atau 400. Lihat si dimensi, lihat si karakter media yang mau kita poles. Kalau memang kasar banget, kita pakai 180 tipis-tipis, tibanin pakai yang batu putih tadi tuh yang glossy. Yang kedua, kalau memang kita habis kotokin cat, pori-pori yang nggak kasar, bisa kita langsung handem pakai amplas 400. Dari amplas 400, kalau kira-kiranya udah merata menggunakan amplas 400, lanjut ke amplas 800. 800 sama halnya kayak amplas 400. Ketika udah rata, udah dikenain semua amplasnya 800, lanjut naik tahap 1000. Gue tekankan yang harus digarisbawahi, ketika kita moles atau kalian mau moles, maksimalin di bagian amplas, maksimalin pada saatnya amplas.
Jadi kenapa? Untuk memudahkan nanti pada saat kita moles, ketowel doang set langsung mengkilat. Kalau kalau amplasannya maksimal. Kalau amplasannya nggak maksimal, mau poles 2 hari 3 malam atau 3 hari 4 malam, bahkan seminggu pun dia nggak akan bisa mengkilat seperti yang kita harapkan, gitulah. Cuma sekedar poles nggak mengkilat, begitulah kira-kiranya. Umar lagi nonton. Jadi ini admin satu nih lagi nonton nih, Bunda Kesia Tama. Siang abangku, kalau moles enakan pakai otosol apa langsol untuk hasil kilatnya? Nah, ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan. Jadi kalau untuk tahap moles itu start poles pertama ya, atau ngebentuk dari media yang tadinya nggak dipoles sampai dipoles, kalau gue lebih pakai langsol glossy atau yang merek triple S itu triple S lagi triple 6, karena untuk start pertama gue lebih merekomendasikan pakai langsol. Kalau pakai autosol hanya untuk perawatan. Contohnya gini, gue kasih review. Nah, ini kalau start pertama nih yang udah poles ini nih, kayak ini nih, kayak ini menggunakan pakai langsol seperti itu tuh. Langsol kalau sini nggak langsol nih, kalau langsol yang kecil yang tengah nih. Ini glossy, ini triple 6. Kalau ini perawatannya, kalau udah di tangan customer udah nggak usah pakai batu hijau lagi. Perawatannya hanya untuk perawatannya cukup hanya dengan pakai autosol gitu. Karena biasanya si customer itu udah nggak mau ribet yang harus pakai batu hijau yang biasa kita kenal, batu hijau atau langsol, gosok. Dia mau yang lebih ringkes, ya gue rekomendasinya pakai autosol. Cuman kalau autosol itu tidak disarankan untuk bahan chrome. Gue yang merekomendasikan untuk bahan chrome. Bikin chopper start from berapa mas di AFR? Bikin chopper di AFR harganya mulai dari 23 juta. Ini ada Enggal Modified Senior Aing. Nah, nanti kalau udah perawatan, kalau habis kena air, kotor segala macam, cuci, langsung polesnya pakai autosol untuk perawatan. Jangan pakai batu hijau lagi. Tapi kalau memang orangnya paham menggunakan batu hijau atau langsol, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak paham, yang lebih ringkes itu pakai autosol. Autosol itu seperti apa? Autosol itu seperti odol. Ya, kemasannya warnanya gold dan hitam, tinggal diolesin kayak odol. Oles, gosok. Kalau yang pakai kapas. Gosok pakai kapas, sudah hitam, baru lap pakai lap bersih. Seret, insya Allah mengkilap. Begitu. Nanti kalau untuk urusan chrome, bahannya ini nih, gua kasih gambar. Nih, mereknya bisa kalian cari di online shop atau apapun. Ini untuk perawatan chrome. Jadi chrome pakai ini, chrome yang kusam-kusam. Kita ngomongnya chrome yang kusam ya, bukan chrome yang udah bopeng atau terkelupas atau tergores. Kalau selama masih kusam, pakai ini bening. Nih, kalian screenshot. Tuh, antibakterial. Wangi banget ini asli, tapi bukan untuk hand body ya. Hanya untuk chrome. Chrome, jangan untuk poles. Chrome, gue bilang untuk bahan chrome lah pokoknya. Pakai ini. Tuh. Yuk, screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini untuk bahan chrome. Kalau stainless pakai apa bang? Stainless mendingan pakai autosol, nggak usah pakai itu. Karena stainless sejatinya mau digosok seperti apapun dia nggak akan karat, makanya pakai autosol aja. Jangan pakai itu. Kalau bahan chrome, kenapa gua nggak rekomendasikan? Sangat tidak direkomendasikan pakai autosol, karena akan terkelupas, akan terkikis lapisan chrome-nya kalau pakai autosol. Gitulah kira-kiranya. Jadi kalau perawatannya itu memang karena kan gue bilang tadi, gue juga akan haus akan ilmu. Jadi gue banyak belajar dari pengalaman, banyak belajar dari orang-orang yang menurut gue lebih paham di bidangnya. Contohnya kayak poles, gue banyak belajar dari kawan-kawan yang main di poles. Terusnya dari chrome, gue belajar banyak dari cara perawatan chrome dari apa. Ya itu direkomendasikannya sama itu.
Bawa mesin sendiri, bikin skinny chopper minimal budget berapa bang? 23 juta budgetnya. Jadi jam berapa ya? Jam 1 ya? Oke, mungkin gua mau mengakhiri live-nya gua hari ini. Semoga sedikit banyak apa yang gua share hari ini bisa bermanfaat untuk kalian atau kita semua. Dan dan jangan lupa nonton live gua di minggu depan di setiap jam makan siang, karena gua pasti akan mereview apa yang ada di bengkel dan akan berbagi sedikit banyak informasi atau ilmu yang gua dapat. Karena sejatinya ilmu harus dibagikan, tidak boleh untuk dipendam diri sendiri. Oke, gue Mas Aldo diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.